Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini jalan paginya agak siang ya, karena memang bahunya agak kesiangan hari Minggu. Dan kemarin kan aku udah cerita ya, kemarin aku udah bilang kalau seharian aku berada di luar rumah. Jadi kemarin aku ada acara keluarga dari jam 8 sampai jam 11 malam. Dan disitu aku sebagai driver nganterin keluargaku ke tempat saudara yang menikah. Kemudian lanjut piknik karena lokasinya agak jauh dari sini, sekitar 3-4 jam kereta. Gak kelihatan tapi ya kayaknya. Jadi semalam langsung tepar dan bangunnya agak kesiangan. Ada rasa kayak pengen skip jalan pagi, tapi aku udah komitmen untuk terus tetap jalan pagi, ngobrol bersama dirimu, menyapa dirimu, dan kamu pun juga pasti juga ingin menginginkan jalan pagi juga. Jadi gak ada alasan untuk skip ya. Lagian juga misalnya si pagi-pagi agak kesiangan kayak gini juga nggak masalah. Mataharinya juga justru malah lebih terik, lebih bagus gitu ya. Oke, anyways, aku lupa untuk check in. Jadi sekarang jam 7.38, 25 Januari 2026, hari Minggu. Selamat berhari Minggu, selamat untuk hari Minggu. Banyak yang mbahnya yang kemarin yang ngobrol sama aku loh. Kalau misalnya kamu ngikutin aku jalan pagi, itu ada mbahnya kemarin. Rumahnya di situ enak sekali, punya rumah di sekitar sini, nggak ada tetangga. Bagiku enak ya kalau rumahnya jauh dari tetangga, itu bisa nyetel musik, bisa lebih sunyi. Tapi kalau misalnya orang tua kayak gitu, itu menurutku malah justru kalau bagus deket tetangga gitu ya. Jadi sosialisasinya lebih mudah. Kalau mau ngobrol sama tetangga itu lebih mudah kalau udah tua ya. Tapi mungkin neneknya udah terbiasa dengan hal tersebut. Oke, anyway, jadi hari ini aku nggak ada bahan untuk bercerita. Kalau kemarin kita berbicara soal silsilah Pangeran Diponegoro, di mana keturunan Pangeran Diponegoro itu mereka dengan sengaja menyembunyikan identitasnya agar keturunannya itu tetap lestari. Karena dulu keturunan Pangeran Diponegoro itu kan diburu Belanda ya, dianggap pemberontak, pokoknya dianggap melawan rezim Belanda. Rezim atau pokoknya pemerintahan Belanda seperti itu. Dan sekarang aku pengen cerita hari kemarin aja lah, pengamanku kemarin. Ini sama halnya dengan, masih nyambung dengan urusan silsilah ya, karena yang kemarin nikah itu adalah bisa dibilang saudara agak jauh. Aku pun nggak tahu juga ya, nggak begitu kenal juga ibaratnya, karena ini yang menikah itu adalah bentar aku mikir dulu. Yang menikah itu adalah cucunya adik simbahku. Jadi aku punya simbah kakung, almarhum simbah kakung dari ibu, dan almarhum simbah. Dan jadi si simbah kakungku itu kan anak pertama ya. Dia punya adiknya tuh itu si namanya nggak usah disebut nama ya. Pokoknya simbah ini itu tuh cucunya menikah kemarin. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi kayak hubungannya apa ya? Ya masih saudara kan. Jadi simbah kita tuh sama gitu loh. Yang menikah itu sama sepercucuan juga sama aku, sepercucuan. Ya mungkin lah ya. Tapi tentu saja masih
memiliki darah yang sama. Meskipun kalau misalnya aku jalan di suatu tempat, di tempat umum, mungkin di terminal, mungkin di bandara, mungkin di Malioboro, mungkin di Bandung, mungkin di Monas, ketika aku bertemu dengan saudara yang sebenarnya itu masih satu darah juga, maksudnya masih ada darah yang mengalir juga, mungkin aku nggak tahu gitu loh, karena ya kadang kayak terlalu jauh kan, jadi kayak ketemu juga kayak setahun sekali, bahkan setahun sekali nggak sampai, 2 tahun 3 tahun, bahkan hubungannya dengan yang antara anaknya adiknya Simbah itu aku juga kurang begitu paham gitu loh. Tapi ada yang menarik dari cerita, ada yang menarik dari Simbah, adiknya Simbah ini, nanti aku akan cerita. Bah, nggih awan iki. Tegalane pundi mawon? Mriki? Mriki? Oh. Kawanan iki. Hah? Jadi adik Simbah itu berumur 90 tahun. Yes, kamu gak salah dengar. Umurnya 90 tahun dan aku bisa ceritakan ciri-ciri tubuhnya. Dan pokoknya bisa dibilang adik Simbah ini, aku bisa bilang Simbah aja lah gitu ya. Simbah S gitu aja. Simbah S ya. Bentar, kita lihat sungai terlebih dahulu. Wis raudan, wis surut. Jadi si Simbah S ini itu kelahiran 1936. Mungkin belum ulang tahun ya, tapi anggap aja umurnya 90 tahun. Dan Simbahku sendiri, almarhum Simbahku, itu kelahiran 1932. Kalau Simbahku masih hidup, kemungkinan umurnya 94 tahun. Tapi Simbahku sendiri itu, Simbah kakungku sendiri itu meninggal di usia 77 tahun. Ketika tahun berapa itu ya? Tahun 97, 98, nggak tahu. Pokoknya waktu aku masih TK lah kalau nggak salah. Wah, kelihatan umurku dong. Nggak apa-apa lah. Nah, yang pengen aku ceritakan tentang Simbahku ini, adik Simbah ini, Simbah S ini, yang kemarin aku ketemu. Dia masih sehat, sangat sehat. Jalannya masih tegap, sangat tegap. Dan yang bikin bener-bener mind blowing adalah, yang menurutku gila, aku pengen tua seperti dirinya gitu loh. Aku pengen tua seperti Simbah S ini. Dia itu bisa main smartphone umur 90 tahun. Jadi ada momen kemarin tuh dia itu minta bantuan sama aku untuk motoin saudara-saudara di situ. Nah, aku kira kan cuman kayak motoin biasa gitu ya. Tapi kemudian ketika aku lihat dia main handphonenya itu, dia ngezoom itu lancar banget, nggak yang, kan ada kan tipikal orang tua yang kalau main handphone tuh kayak apa, sambil tremor gitu. Itu umur 90 tahun, itu kelihatan kayak umur 60, kayak 60, 70, justru masih 60. Jadi kayak aku akan berikan ciri-ciri tubuh si Simbah S ini ya. Dia tubuhnya bisa dibilang kurus sih enggak ya, tapi ideal lah, tinggi ideal, jalannya masih tegap, penglihatannya masih oke, lihat smartphone tuh masih awas, omongannya masih bisa dibilang ya enggak yang terbata-bata, masih lancar. Aku benar-benar sangat amazed dengan orang-orang seperti itulah.
di usia 90 tahun, di mana angka harapan hidup orang Indonesia itu 74, 75 untuk pria ya. Sedangkan dia melampaui 15 tahun. Bayangin 15 tahun hidup. Dan apakah dia happy dengan usia segitu? I think dia happy. Dia setiap hari masih nyangkul di Tegalan. Nah, ini mungkin rahasianya. Rahasia dari Simbah Esku ini adalah aktivitas fisiknya itu untuk usia segitu masih oke. Umur 90 masih nyangkul loh. Nah, kalau kamu tanya dulu pekerjaan Simbahku ini, Simbah S ini apa? Dia tuh dulu adalah pensiunan guru SMP kalau nggak SD. Tapi hal yang menarik dari dirinya adalah, jadi bisa dibilang kan kalau dia pensiun guru SD kan berarti dia pensiun ketika tahun 1995, 96. Tahun 96 dia udah pensiun. Kalau sekarang dia umur 90 ya. Tapi dia tidak hanya berdiam diri seperti kebanyakan pensiunan yang aku kenal, karena orang tuaku sendiri juga pensiunan. Dan aku kenal teman-teman dari orang tuaku, kalau pensiunan biasanya mereka cuma malas-malasan, kemudian mereka berpikir bahwa sudah saatnya untuk bersantai-santai, nggak usah banyak kegiatan, nggak usah terlalu mikir lagi, nggak usah terlalu mengeluarkan tenaga fisik lagi. Nah, itu kayak sebuah kesalahan yang dilakukan oleh banyak pensiunan. Yang dilakukan oleh Simbah Esku sendiri ini adalah beliau masih tetap berladang pakai cangkul meskipun beliau pensiunan, meskipun beliau udah ibaratnya punya uang secara bulanan, tapi beliau nggak cuman diem aja. Ditambah lagi mungkin karena beliau bisa dibilang lah kayak pensiunan guru lah, bisa dibilang pensiunan yang cukup pinter lah ya, aku bilang gitu. Sehingga kalau main handphone itu bukan sesuatu yang susah bagi dirinya. Tapi banyak juga aku tahu orang-orang tua yang pensiunan SMA, pensiunan guru SMA, pensiunan guru SMP yang baru-baru ini itu tuh untuk urusan smartphone banyak juga yang gaptek. Kalau dibandingkan dengan Simbahku S ini jauh banget. Bayangin umur 90 tahun masih bisa WhatsAppan, masih bisa pakai smartphone. Bagaimana cara ngisi pulsanya? Bagaimana cara bikin statusnya? Sedangkan aku sendiri tanya sama ibuku tentang Simbah S ini, dia tuh aktif di grup, ngirim foto-foto di grup. Bayangin umur 90 loh, hidupnya di desa, dimana kebanyakan orang desa itu tidak mengenal teknologi. Jadi kayak aku ngerasa secara tubuhnya dia hidup di desa, secara tubuhnya dia itu sehat, kuat, setiap hari berladang. Tapi dia juga tidak ketinggalan dengan berita-berita, tidak ketinggalan dengan teknologi, masih tetap update untuk urusan gadget gitu, aktif di grup. Tapi ya kita juga jangan berekspektasi terlalu tinggi juga dengan maksudnya update yang gimana. Tapi menurutku untuk usia segitu itu udah keren banget, sangat keren. Karena kebetulan mungkin hidupnya di desa, tiap hari dia di Tegalan juga, apa yang dia makan juga alami. Apa yang dia makan mungkin kayak ubi-ubian, ketela, buah, pisang, beras pun mungkin enggak.
Beras ya mungkin ya beberapa lah. Jadi kayak karbohidratnya itu karbohidrat yang benar-benar kompleks, bukan karbohidrat sederhana seperti nasi. Keren. Ini sama halnya, aku pernah baca buku tentang namanya apa sih? Ikigai. Kamu mungkin pernah baca buku Ikigai. Jadi kayak rahasia orang-orang Jepang, terutama orang Jepang yang tinggal di Okinawa, yang hidupnya sampai 100. Istilahnya adalah centenarian. Centenarian adalah orang-orang hidup lebih dari 100 tahun. Dan mereka memiliki pola yang sama yang dilakukan oleh simbahku ini, Simbah S ini. Di antaranya adalah tetap aktif di usia segitu. Kemudian yang paling berpengaruh adalah tetap bersosial. Nah, seperti yang dilakukan oleh Simbah S-ku ini. Dia tetap bersosial meskipun di internet, di WhatsApp dia sangat aktif, di tetangga dia sangat aktif. Kemudian diet orang-orang Okinawa adalah mereka jarang makan daging merah. Mereka hanya makan ikan, ya daging merah sesekali, tapi nggak yang setiap hari. Yang lebih penting adalah mereka itu aktivitas fisik sih. Jadi mereka tetap aktif, tidak istirahat, tidak apa ya istilahnya itu, menolak berhenti meskipun di usia segitu. Ya meskipun harus disesuaikan dengan porsinya juga ya. Loh, kok ada rame-rame? Posted. Kerja bakti kayaknya ya. Ini tuh kalau naik tuh tinggi nggak sih? Aku kapan-kapan pengen naik lah di sini. Kayaknya ini karena hari Minggu, jadi orang-orang pada kerja bakti. Lihat, semua motor dan orang. Tadi aku lihat ada dua orang naik ke atas, dan ada suara kayak suara palu. Aktivitas fisik sama hanya dengan jalan kaki kayak gini. Mungkin ini adalah sebuah aktivitas yang intensitasnya rendah, tapi ini sesuatu yang rutin dilakukan. Jadi ya, aku sangat terima kasih pada dirimu mau menemani jalan kaki setiap hari. Apa yang dilakukan oleh Simbah S ini dalam berladang itu bukan sebuah aktivitas fisik yang intensitasnya tinggi, karena dia melakukan itu secara rutin. Itu ada rutinitasnya. Pegang cangkul itu rutinitasnya, tapi dia melakukan itu setiap hari tanpa bolong. Sama halnya dengan orang-orang yang ada di Okinawa. Mereka beraktivitas fisik itu seperti mereka makan nasi, karena mereka butuh. Udah sampai sini ya, kita balik lagi. Nah, kamu dengar gak suara palu? Suara orang kayak malu-malu gitu. Malu-maluin. Malu-maluin maksudnya malu kayu. Ternyata di atas masih ada tanjakan ya. Jadi yang lebih penting adalah kadang kita tuh tergoda untuk melakukan aktivitas intensitas tinggi kayak nge-gym, maraton,
Aku nggak anti nge-gym, nggak anti maraton ya, tapi menurutku ya itu termasuk aktivitas yang baik juga untuk kesehatan. Tapi aku melihat problemnya dari orang-orang ketika kayak maraton. Misalnya kayak maraton ya, orang itu cuma mempersiapkan kayak 100 hari sebelum maraton atau 1000 hari sebelum maraton. Enggak, kalau 1000 hari enggak ya juga ya. Mungkin 1 tahun sebelum maraton. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap harinya itu. Karena kalau cuman pas maraton doang, itu kayak ngaget kan, tubuh otomatis ngaget, butuh adaptasi. Lagi harap berangkat? Iya. Tuki pundi? Oh. Dan kayak nge-gym tuh bagus, membangun otot. Tapi jangan dilakukan hanya ketika ya, intinya sebenarnya kembali lagi sih, konsistensi itu lebih penting. Jangan cuman kayak wah aku lagi pengen, kan banyak kan orang-orang yang kayak pengen ngurusin badan, cuman pas ketika ngurusin badan makanya mereka nge-gym. Poinnya tuh di situ loh. Jadi kayak bukan sebuah ritual seperti yang dilakukan oleh orang-orang centenarian, orang-orang yang berumur 100 tahun, orang-orang yang seperti Mbah S ini. Bagaimana kamu melakukan aktivitas fisik sebagai sebuah hal yang tidak akan bisa kamu tinggalkan, kayak sama halnya dengan kamu makan nasi setiap hari, sama halnya dengan kamu buang air besar setiap hari. I think aku masih setuju dengan kalimat done is better than perfect. Mungkin kamu ada kalanya kamu tuh males, ada kalanya kamu tuh lagi nggak pengen aktivitas fisik, lagi ada waktunya kamu tuh kayak nggak mau ngapa-ngapain, cuman pengen rebahan sepanjang hari. Tapi menurutku kalau kamu punya mindset done is better than perfect, ya udahlah, mari kita jumping jack aja 5 menit, kayak loncat-loncat di dalam kamar 5 menit. Yang penting aktivitas fisik 5 menit selesai. 5 menit dari 24 jam itu kan cuman berapa persen ya? Gak ada 1% kayaknya. Itu dengan rutinitas yang seperti itu, menurutku itu jauh lebih powerful. Ya nggak dapat kereta lagi deh tuh depan. Kereta kereta apa ya namanya ya, yang lihat view di atas tuh, aku lupa namanya, paranomik apa, itulah pokoknya. Mungkin kamu tahu. Bisa komen di bawah. Aktivitas setiap hari, konsistensi setiap hari. Kalau aku melihat orang-orang yang berumur 90 tahun dan masih sehat kayak gitu, sedangkan kita tahu ya, ada juga teman-teman kita yang baru berusia 20-an, 30-an, itu udah meninggal karena kesehatan. Bahkan kemarin yang barusan saja itu, yang seliwar-seliwar di timeline, seliwar-seliwar di status WhatsApp adalah pacarnya si Reza Arab, siapa itu namanya, selebgram juga. Itu meninggal di usia yang sangat muda, di usia 26 tahun. Penyebabnya kayaknya sama dengan penyebab yang dialami oleh mantan suaminya Bunga Citra. Kayak namanya apa, cardiac arrest, henti jantung. Sebuah serangan jantung yang bisa terjadi kapan saja.
Dan aku nggak tahu ya bagaimana lifestyle-nya. Kalau kita lihat suaminya Bunga Citra, itu kita tahu bahwa dia getol juga olahraga. Mungkin si pacarnya Reza Arab ini juga getol nge-gym, getol untuk jaga dietnya juga. Karena biasanya kalau selebriti, selebgram itu mereka memang harus dituntut untuk tampil dengan baik lah, badannya dijaga, apalagi cewek. Tapi ada faktor-faktor lain, kayak faktor X lah, yang membuat kelihatannya kok dia aktif, dietnya juga oke, tapi kenapa juga masih lewat gitu ya. Tapi bukan berarti dengan kejadian seperti itu kita jadi lalai untuk menjaga badan kita. Kita jadi daripada aku capek-capek untuk aktivitas fisik, daripada aku capek-capek diet, nanti ujung-ujungnya juga hidup di tangan yang kuasa. Apa yang bisa kita lakukan di dunia ini adalah memperkecil kemungkinan. Memang ada kemungkinan juga kita untuk udah jaga tubuh, udah jaga badan, udah olahraga, tapi akhirnya meninggal juga. Memang ada kemungkinan kayak gitu. Tapi yang bisa kita lakukan di dunia ini adalah dengan memperkecil kemungkinannya. Karena memang hidup dan mati itu ada di kuasa Tuhan juga kan. Kita udah sampai sini. Kita kembali lagi besok Jalan Pagi. Sampai jumpa.